Mari kita mulai. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu sangat berkati untuk kita baik kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Nama-Mu. Amin. Ini gereja mula-mula ya. Jadi saya cuma sampaikan konteks ya. Cuman ini bersih ya. Kalau ada waktu nanti saya terusin. Ya. Ini gereja mula-mula. Ya, tadi kan gereja masuk dalam gereja surga. Ini gereja mula-mula. Jadi ada yang baru. 2000 tahun yang lalu udah masuk. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Dan Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Okay? Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, banyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak kata lain lagi, dia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan dia mengencam dan menasihati mereka. Katanya, berikanlah diri diselamatkan dari angkatan yang jahat. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan dari jumlah mereka bernama 3.000 jiwa. Kira-kira 3.000 jiwa. Mereka berkumpul dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk membesarkan roti dan berdoa. Maka katakanlah mereka semua. Kalau bahasa Inggrisnya in awe, dengan fear, tapi in awe. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi tetap bersatu dan segala kepentingan mereka adalah kepentingan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan saat ini mereka memecahkan roti di rumah masing-masing dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan setiap hari Tuhan menambahkan, kalau baca semua, geliam gitu ya. Jadi semua ini dimulai dengan apa? Gereja mula-mula. Dia bergantung pada pekerjaan Kristus. Kata itu ya, banyak orang sebut itu ya. Banyak orang pikirannya Kristus tuh kayak nama akhir ya. Hah? Gitu loh. Ngerti nggak? Kayak Maria Wahono. Wahono nama akhir. Kalau Wahono nama akhir, Kristus itu bukan nama akhir loh. Jabatan. Isn't. Hah? Ya. Jadi ya di Bible itu semua, hampir semua kecuali 2. Itu semua jabatan. Kalau disebut Bapa, itu jabatan loh. Tuhan, itu jabatan. Allah, itu jabatan. Roh Kudus, jabatan. Roh kebenaran, itu function. Jabatan, function. Ya. Kristus itu artinya Mesias. Yang diurapi atau Mesias, ya. Itu jadi Mesias. Itu dia yang itu function. Yesus itu nama. Dikasih nama Tuhan itu Maria, ibunya. Yesus, itu nama. Kalau yang lain jabatan. YHWH, nama. Yang lain jabatan. Dia sebut sendiri, dia buka nama. Ya. Nama Tuhan, YHWH. Kalau Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penyelamat. Wah itu jabatan, function semua itu. Yesus, Tuhan, Juru Selamat, Penasehat Agung, apalagi ya, Mesias, apalagi ya, itu semua function. Ya, ngerti nggak? Ya, jadi yang buat Yesus itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi kalau gereja lihatnya masih dia yang taat, dia yang hebat, dia yang setia, lu nggak terima Kristus. Karena kalau Mesias itu dia yang kerjain. Yang diurapi itu siapa? Sebagai Mesias, cuma satu, Yesus. Makanya kalau saya preaching ya, lu pikir gue pakai
panggilan saya lah segala macam. Nggak ada lah. Saya pakainya apa? Kristus di dalamku. Tuh, enak kan lo? Gue ngapain pakai panggilan gue? Bener ya? Bener. Christ in me, the hope of all glory. Saya pakainya urapan lah. Kalau orang tuh urapan A, B, C, D. Ya, bukannya nggak ada. Kalau saya cara apa adanya. Higher level, murid begitu. Lu pakai apa? Urapan Kristus di dalamku. Kelar dong. Dah, lu ada Kristus gak dalammu? Ya udah pakai itu aja. Ya udah kelar. Ulunya gimana secondary? Iya. You understand? Itu Kristus. Itu begini. Dia dasarnya Kristus. Bukannya mana, makanya siapa tuh namanya, apa gembalanya, siapa enggak, waduh, enggak peduli lah. Yang penting Kristus, dah. Kristus yang kerja. Lain toh, enak toh. Dulu gua waktu sama Pak John tuh jalan-jalan tuh ya, kan saya bilangin, kenapa? Gue tanyain loh, aku kan icebreaker gitu, sama gereja ya, sama banyak kan orang-orang pendeta muda atau pendeta. Kenapa tuh? Di perjanjian baru cuman kaki yang dibasuh. Bingung tuh, gak bisa jawab tuh. Saya tanya tuh, kenapa? Kalau di perjanjian lama yang dibasuh siapa? Untuk ministry siapa? Apa? Kaki, kepala, tangan, badan, yang mana? Gak bisa jawab loh. Tahu nggak apa? Di perjanjian lama. Semua badan, mikvah, mesbah, mikvah, itu tempat baptisan. Gitu loh. Semua. Nggak ada sebagian-sebagian. Tapi kenapa di perjanjian baru cuma kaki? Iya. Saya bilang, kenapa? Karena Kristus yang kerja. Yang ngomong Kristus. Makanya yang otaknya otak Kristus. Nggak boleh lu pakai doktrin. Ngerti nggak? Mulut Kristus yang berbicara, pikiran Kristus yang bicara. Kalau penyembuhan dan seterusnya, tangan Kristus yang bekerja, bukan tanganmu. Makanya nggak perlu dibasuh. Atau udah bersih, udah. Ya kenapa? Jadi kalau main gitar gitu, di mata Tuhan. Atau main keyboard, tangan Tuhan. Oh, baptisan, kalau masih sempat dibaptis, selam. Tapi kalau udah di kayu salib, nggak sempat dibaptis, langsung mati, ya sudah nasib, nggak apa-apa. Loh, yang di kayu salib tuh nggak dibaptis, Le. Lu gimana, udah mau mati bener kalau lu mau dibaptis apa? Tapi Tuhan bilang masuk surga, oke? Tangkap ya? Nah, itu ada di Kisah Rasul-Rasul. Ada orang, Paulus ketemu. Ya, itu muridnya Yohanes Pembaptis. Ditanyain, kamu udah dibaptis belum? Udah, menurut baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes, baptisan pertobatan. Oh, dia bilang, Tuhan, udah terima Roh Kudus belum? Begitu, Paulus ya. Kamu mesti terima Roh Kudus, Roh Tuhan. Ngerti nggak? Jadi sebetulnya, ya, yang paling benar bukan baptisan air segala macam itu. Ngerti nggak? Menerima Roh Tuhan. Roh Tuhan itu artinya apa? Artinya hati Tuhan. Kalau disebutnya Roh Jokowi, lu ngerti itu hati Jokowi. Disebut Roh Tuhan, otaknya teologianya keluar mana-mana. Ngerti ya? Kalau disebut rohnya Hakri, dia ngerti itu hatinya Hakri. Disebut Roh Tuhan, teologinya kemana-mana. Ampun gua. Ngerti ya? It's the heart of God. Jadi kan sebetulnya ujungnya kamu menerima hati Tuhan. Itu yang number one. Itulah baptisanmu yang benar. Ngerti ya? Makanya yang di kayu salib, lu mau bilang dia belum dibaptis. Baptisan air. Baptisan Roh Tuhan udah. Enggak? Makanya bisa nggak tuh? Susah ya. Mesti tahu Revelation. Now you know. Lu nggak boleh pakai otak. Kalau pakai otak berarti lu diksi. Ngawur kabeh. Kalau Revelation berarti baca dari Tuhan. Berarti nggak pakai otak dong. Karena Alkitabnya yang bicara. Itu yang benar. Baptisan Yohanes Pembaptis tidak menyelamatkan. Sejak kapan Yohanes Pembaptis bisa nyelamatin? Yohanes Pembaptis tidak ngaku. Karena itu Yesus datang untuk ikut dibaptis
atau menjadi satu dengan orang-orang yang pengen keselamatan tapi gagal. Karena Yohanes Pembaptis tidak bisa menyelamatkan. Gagal karena dia sendiri dengan bertobat tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Yesus datang, gue bareng sama dia. Ngerti nggak? Maka Yesus itu untuk dibaptis itu untuk memenuhi kehendak Allah, artinya apa? Untuk nolong orang-orang gagal. Orang gagalnya ada dua. Satu, gagal menyelamatkan diri sendiri untuk bertobat sesuai ajaran Yohanes Pembaptis. Kan gagal. Mana bisa? Jadi baik dengan perbuatan diri sendiri selamat. Nggak ada. Yohanes Pembaptis juga ngomong. Yohanes Pembaptis juga gagal menyelamatkan kok. Benar nggak? Di dalam kegagalan itu Yesus bilang, gue ikut. Ikut sama orang gagal. Tapi Yesusnya nggak gagal karena dia bergantung sama kasih Tuhan. Makanya langsung, inilah anakku yang kukasihi. Dia langsung terima hati Tuhan. Kemudian langsung roh Allah turun. Hati Tuhan turun. Itu nggak gagal. Karena dia nggak gagal, orang lain yang ikut sama dia tidak gagal. Termasuk pengikutnya si Yohanes Pembaptis. Jadi baptisan Yesus yang di Sungai Yordan apa? Hati Tuhan datang, itu yang nomor satu, bukannya airnya. Padahal Tuhan datang. Udah gitu, inilah anakku yang kukasihi. Itu menerima hati Tuhan, loh. Ngerti nggak? The true baptism is kamu menerima hati Tuhan. True keselamatan, kamu menerima hati Tuhan. Nah sekarang kamu terima apa belum? Mana gue tahu. Mana saya tahu. Terus kalau diajarin di KKR dulu, termasuk saya juga ikut tuh kayak gitu, ya. Ngaku Yesus Tuhan Juru Selamat. Lu pikir kalimat itu ya? Kalimat apa? Kalau di bahasa di agama tetangga, lu kira ada kalimat itu? Siapa yang pakai kalimat itu? Petrus ngaku kalimat itu enggak? Yohanes ngaku enggak? Adanya jika dengan mulutmu kamu mengaku dan dengan hatimu kamu percaya. Mana ada yang pakai itu? Ayo. Mana muridnya? Lukas ngomong begitu? Ayo, sebutin. Nggak ada di Bible. Tapi dibikin ahli teologi. Bikin kalimat itu. Gila lu. Terus pakai dasar kalimat itu udah seakan-akan udah selamat. No. Itu bikinan manusia. Kenapa? Kalimatnya ngoceh, hatinya enggak. Bohong lu. Bener nggak? Kalimatnya gitu, hatinya enggak. Bilang, Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan apa? Orang lu percaya sama diri lu sendiri. Kan bohong hatinya. Dengan kata-katamu mengaku. Hatimu nggak percaya. Percaya perbuatan baik dia. Makanya yang serem toh. Tipis toh. Terus kalau orang pintar, mana yang selamat Pak? Ya saya nggak tahu. Makanya ada penghakiman. Untuk bedain yang tipis. Kalau yang murid sama mempelai, nggak ada penghakiman, pasti selamat. Ngerti ya? Yang menolak pasti nggak selamat, udah gampang. Yang tipis ini, itu yang dihakimin, kambing sama domba. Tahu nggak bedanya kambing sama domba? Bentuknya kayak apa? Gue juga nggak tahu. Di Google gue cariin mirip-mirip loh. Ada dikit. Udahlah. Gue kasih tahu lu, tipis bedanya. Ngerti nggak? Makanya tuh kenapa? Dia ngomongnya sama, ininya sama, tapi yang tahu kan hatinya, yang beda. Yang tahu kan cuma Tuhan. Makanya Yesus waktu penghakiman pakai kitab kehidupan aja. Yang nulis Bapak. Ditulis. Karena Tuhan mengerti rahasia hati. Tuhan, Bapak mengerti. Ditulis. Hakri udah terima hati Tuhan. Atau menerima roh Tuhan. Sama. Selamat. Siapa? Belum. Yang nggak masuk. Gampang kok. Tuhan tahu. Menolak murid, makanya begini. Semua dipanggil. Semua dipanggil. Waktu tadi Matius 28, baca nggak? 11 murid. Bukan 12 ya. Tahu bedanya? 12 kurang 11, kurang beda 1 itu siapa? Nah iya. Jadi dia tuh dipanggil sebagai murid. Dia dipanggil sebagai murid. Diutus lain loh. Nangkap nggak?
Semua dipanggil. Mengasihi semua orang. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu dipanggil sebagai murid. All. Semua. You, me, I, everybody. Diutus. Dipanggil 12, yang diutus 11. Tahu nggak? Yang satu kenapa? Ya nggak nerima hati Tuhan. Nerimanya hati duit. Kan jual Yesus. Hah? Co Yesus. Bahasa Chinese nggak? Ngerti nggak? Bahasa Chinese ngerti nggak? Co Yesus. Co itu kerja Yesus. Tuh orang-orang Surabaya sama Solo tuh juga ngomong, kita co Yesus saja, co Yesus. Wah, kalau orang Chinese sebenarnya co itu co sen i, co itu kerja, sen i itu dagang. Kita dagang, kerja dagang. Di Jawa Tengah pada ngomongnya, Jawa Timur, kita co Yesus, kita kerja Yesus. Alias buka gereja supaya kaya. Mampus gak gua? Hah? Serius loh. Yang Chinese. Co Yesus bahasa Chinese. Co Yesus. Aduh, ini orang Surabaya. Ngerti? Iya toh? Co Yesus ngerti toh? Ampun aku. Iya, itu namanya co Yesus. Jadi dia tuh motivasinya gini, duit. Nah kayak begitu, yang kayak begitu jangan bilang murid Yesus. Murid ini sama iya. Hah? Ngerti ya? Yudas 30 keping perak loh. 30 keping perak, jangan bilang murid Yesus. Dipanggil. Diutus yang enggak lah. Ya tahu ya bedanya. Maka saya bilang dipanggil nih. Panggil. Nih, datang ke gue. Utus, tuh. Pergi keluar, lain loh. Dipanggil iya. Diutusnya yang enggak lah. Nolak kok. Oke? Bergantung pada pekerjaan Mesias. Jadi satu ya, karakternya itu. Yang kedua, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan dia ada murid-murid, ya. Jadi dipimpin oleh murid Kristus. Ini ya. Itu gereja murid Kristus jadi dipimpin murid Kristus. Itu begitu signalnya dari zaman dulu. Makanya begini. Ini 2000 tahun yang lalu. Ini hari ke-6 nih. Ini hari ke-6. Ya kami udah 2000 udah. Ya. Udah jadilah, gitu ya. Nah, nih ya, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis, ya, dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kamu akan terima hati Tuhan. Kalau orang baca kan sebenarnya baptis pakai air, loh. Ya kalau dibilang baptis air, iya. Tapi yang penting itu apa? Tesnya, menerima Roh Tuhan yang menguduskan. Ngerti nggak? Bukan lu basah apa enggak, badan lu. Ngerti nggak? Enggak melarang mau dicelup gini, kita celup lah. Tapi bukan soal itunya. Tesnya bukan kamu. Itu belum. Rambutnya kurang siji, belum basah. Gila lu nggak sampai begitu ya? Ngerti nggak? Tesnya kamu akan menerima hati Tuhan. Yes, no. Itu tesnya. Makanya saya kenal Tuhan. Enggak urusan. Iblis juga tahu Tuhan kok. Tesnya, Tuhan kenal kamu enggak? Ngerti enggak? Iya toh? Aku tidak mengenal kau. Nyaklah, Matius 7. Testingnya bukan, saya udah mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dengan kata-kataku, waktu KKR. Tumpang tangan. Ayatnya mana? Enggak ada. Ayatnya enggak ada. Gue jadi berarti bukan di Alkitab. Dari mana? Udah. Gue nggak mau tahu. Pokoknya bukan di Alkitab. Serem nggak orang? Pikirannya selamat-selamat. Saya juga ikut dulu. Cira sama ikut nggak ya dulu? Gue ikut. Ikut nggak dulu? Dita tahu ya. KKR kan begitu tuh. Tujuannya kan Tuhan Juru Selamat. Aduh. Yang penting terima hati Tuhan. That is your true baptism. Menerima hati Tuhan. Lu menerima hati Tuhan berarti menerima pengudusan dan berkatnya. Dan lu selamat. Guarantee. Kalau lu nggak terima hati Tuhan, lu terima apa? Ya toh? Nangkep ya? Itu Bible itu tajamnya nggak karuan. Makanya udah terima. Ini nggak baptisan Roh Tuhan.
Belum perlu tuh, langsung begitu. You understand? Terus dia bilang, oh berbahasa roh. Nggak semua berbahasa roh. Itu yang di kayu salib tuh menerima hati Tuhan tuh nggak berbahasa roh. Dari kitab kalau nggak salah cuma 4 yang berbahasa roh. Semuanya orang Yunani. Supaya orang Yahudi ngelihat bahwa kasih Tuhan sama kepada orang Yahudi maupun non-Yahudi. Ya semua bahasa roh. Bahasa roh sama menerima hati Tuhan beda. Ya. Bahasa roh itu disebutnya apa? Yang awal. Disebutnya awal, bukan karunia yang awal. Terus berbahasa roh, ya boleh, kan siapa yang nyalahin? Cuman udah dapat semua, siapa yang bilang awal? Ya, oke. Nah, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh kita. Ya, lihat, janji itu. Kan tadi toh, jadi terima hati Tuhan apa? Menguduskan, number one. Dalam Roh Kudus toh, jadi hati Tuhan sebenarnya menguduskan dan memberkati. Ya, tetapi disebut Roh Kudus karena dia pertama kali menguduskan dulu. Makanya ya, jadi yang namanya Trinitas ketiga itu memerankan hati Tuhan. Trinitas kedua memerankan kehendak Tuhan. Ya tahu diurapi. Untuk apa? Untuk jalankan kehendak Tuhan. Trinitas pertama itu memerankan kuasa Tuhan. Oke? Akhirnya punya hati, punya kemauan, kehendak, planning, dan punya kuasa. Karena kalau kamu terima hati Tuhan, pikiran Tuhan selalu ngikat hati Tuhan. Seperti pikiranmu aja, manusia aja tuh ngikutin hatimu. Kalau saya bikin contoh, kalau saya mau makan bakmi, ini pikiran bikin planning mau makan bakmi di mana. Jadi enggak? Kalau saya ke Surabaya, hati gue mau makan soto gubeng, gue tanya supir gue, soto gubeng yang ngendi? Ngerti enggak? Pikiranku jalan. Habis itu sampai sana bayar. Kuasa, selalu begitu. Makanya 3 itu. Yang pertama tuh hati, kedua pikiran, ketiga kuasa. Nah, tahu bedanya hati sama pikiran? Tahu nggak? Tahu nggak bedanya? Kalau kamu nangis, ya, kamu orang Toba, kamu nangis ketemu orang Afrika, dia tahu lu kamu sedih lu. Hati itu nggak usah pakai kata-kata. Tapi kalau dia ngomong bahasa Toba, ketemu Enda yang nggak ngerti, Endanya bingung, lu ngomong apa sih lu? Gitu kan? Kalau pikiran tuh mesti ada bahasa nih. Ngerti nggak? You understand? Ngerti nggak? Kalau orang Manado mau menyampaikan pikirannya, dia mesti pakai bahasa Manado. Atau bahasa yang dia bisa. Tapi kalau dia mau hatinya nggak usah. Dia marah langsung kelihatan. Dia nangis langsung kelihatan. Hati loh. Nangkap nggak? You understand? Ngerti? Ngerti nggak? Mesti ada kata-katanya, bahasanya. Makanya bahasa roh. Bahasa roh tidak perlu. Hati Tuhan nggak perlu. Kalau kamu nangis, orang tahu. Hati Harki lagi nangis. Kalau lu lagi jingkrak-jingkrak ketawa-tawa, orang tahu hati kamu lagi senang. Nggak usah pakai. Saya senang gitu, lu nggak usah ngomong begitu. Hah? Makanya bahasa roh, bahasa hati, bahasa, oh dia bahasa cinta gitu. Itu enggak, bahasa puisi, bahasa gombel. Ini bahasa hati itu nggak usah. You understand? Ngerti nggak? Mukamu stres aja orang tahu kok. You understand? You understand? Hati itu nggak perlu bahasa. Pikiran perlu bahasa. Ngerti nggak? Hati Tuhan menguduskan, memberkati. Pikiran Tuhan kasih janji untuk ngikutin hatinya dia.
Pikiran Tuhan tuh 100% ngikutin hatinya Tuhan. Kalau hatinya Tuhan mau memberkati, pikirannya memberikan janji dan memberkati. Action gitu, bikin planning. Janji. Belum action, sorry, janji. Kuasa Tuhan, action. Nah itu, lihat gak? Memberkati. Lihat gak? Habis menguduskan. Makanya sequence jangan pernah dibalik. Kamu harus mengerti. Kamu diampuni Tuhan. Oh. Ngerti gak? Itu kadang-kadang ya. Sebetulnya yang capek itu cuman, bukan capek ya udahlah. Tapi itu ya, sama teologi ya. Ada orang-orang bilang kehilangan keselamatan. Pertama ya, gue tuh lihat gitu aja ya. Belum tahu kebenaran ini aja udah pikir logikanya kebalik-balik. Bisa hilang keselamatan, berarti Tuhan udah kasih selamat terus dia salah. Gue salah ya. Udah selamat, salah, gue cabut keselamatan. Ampun. Berarti Tuhan nggak maha tahu. Dia nggak maha kuasa. Gitu. Gue udah kasih keselamatan, salah. Berarti dia bisa bikin salah. Aduh. Nggak mikir tuh yang bikin teologi tuh. Nggak mikir ya. IQ-nya agak low ya. Dan Tuhan udah namanya keselamatan, berarti dia ampuni semua dosamu. Kalau dia cabut keselamatan atau itu, berarti dosamu lebih gede dari dia loh. Di kemudian hari. Nggak bisa. Jadi lihat ya, menguduskan, memberkati. Tuh, bolak-balik begitu terus. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul atau murid ya. Dalam persekutuan. Ya. Gereja mula itu mengikuti pengajaran murid Kristus. Ya toh? Ikut. Nggak pakai teologi loh. You kira ya, yang gereja mula-mula lu kira pakai doktrin teologi ya? Saya kasih tahu ya, sekolahnya tuh yang sekolah cuma si Paulus itu di Gamaliel. Yang lain nggak ada. Nggak ada. Semuanya pakai apa? Semuanya cuman baca cerita. Yang Tuhan Yesus begini, Tuhan Yesus begitu. Tahu nggak? Belakangan baca suratnya Paulus, belakangan baca suratnya Markus segala macam. Cuman baca atau baca di Old Testament Mazmur. Nggak pakai otak, tau nggak lu? Lu kira pakai bedah, pakai ilmu tafsir, pakai ilmu korban, dibikin orang nangis terus kasih duit. Nggak ada lah. Itu gereja mula-mula lo, gue bilangin lo. Cuman murni, dia cuman baca dari scripture atau Old Testament. Kemudian kalau Petrus segala macam, dia cerita. Oh dulu saya sama Yesus, Yesus begini. Dia cuma begitu. Nggak bilang, oh ini begini artinya begitu. Nggak ada. Banyak tafsiran, banyak apa ya. Itu kayak di Hebrew 6. Ibrani 6. Tapi kita berkata-kata, itu yang bisa murtad. Orang bilang murtad, oh meninggalkan keselamatan. Siapa bilang, lu baca ayat berikutnya. Di Ibrani 6. Oh tapi kau berkata demikian karena kita tidak berkata-kata mengenai keselamatan. Jadi disebut murtad, nothing to do dengan keselamatan. Apa tuh murtad? Yang disebut di Bible murtad. Udah ke gereja, udah ketemu orang anak, ketemu semua, diberkati, udah terima semua, masih nggak percaya. Itu namanya murtad. Bukan orang balik. Bukan. Orangnya bisa bolak-balik, gue mana tahu. Tuhannya itu nggak bisa bolak-balik, karena dia nggak pernah salah. Kalau orang, bolak-balik. Iya, orang bolak-balik. Kalau pakai bolak-balik, mencela-mencele. Udah biasa orang mencela-mencele. Orang ya, Tuhan. Mau berani ngomong Tuhan mencela-mencele. Mana pendetanya? Sini, ngomong. Kalau manusia mencela-mencele, iya setuju. Lu juga kok. Gue juga kok. Kalau Tuhannya bolak-balik. Pendetanya mana yang ngomong? Ini datang. Ngomong. Iya toh, benar nggak? Tuhan bolak-balik karena Tuhan bingung. Ada tuh ayatnya. Hah? Gue bilangin lo ya, bukan sama saya. Di sekolah teologi lu yang gila aja lo dipecat kali lo. Hah? Serius lo? Ada nggak Bu? Berani nggak? Tuh, alumni-nya tuh. Berani nggak? Oke ya. Nih, ketakutan banyak mujizat dan tanda. Otomatis. Dia kira yang dapat mujizat sama tanda siapa? Murid Tuhan semua? Enggak. Yang datang. Ya? Itu gereja Tuhan. Dia berkati. Tamunya dapat.
gitu. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, ya toh? Dia berkorban toh, benar toh? Jualnya dari mana? Dikasih Tuhan duluan. Itu kerajaan surga. Jadi gampang memberkati orang lain. Beda ya? Ini kerajaan surga, dapat terus, melimpah, gantian. Makanya kalau di Taman Firdaus, ya, selalu ada dari mereka. Jadi kalau di Taman Eden, Taman Tuhan, itu kan ada pohon durian, pohon rambutan, pohon nangka. Kan buahnya gonta-ganti loh, nggak samaan loh. Yang ini buah musim buahnya gonta-ganti itu kerja surga begitu. Yuk jangan pikir semuanya sama. No. Nanti gantian. Lu ganti-gantian gitu loh. Berkatnya ganti-gantian. Nangkap nggak? Seperti jadi pohonnya itu nanti kita. Jadi seperti di taman ya, yang banyak pohon buah, itu yang berbuahnya musimnya nggak sama. Musim duku, musim rambutan, musim duren, musim mangga, lain gitu loh. Ya. Oke? Jadi kaya dan tulus hati sambil memuji Tuhan. Penuh kasih. Jadi menggenapi hukum kasih di sini. Kenapa? Tapi kasihnya bukan saya harus mengasihi. Enggak, otomatis happy. Begitu. Udah deh, pokoknya lu tahu-tahu unconditional, betul. Iya. Dari Tuhannya unconditional, tahu-tahu kamu happy aja. Begitu. Dan mereka disukai semua orang, ya begitu, tahu-tahu. Jadi berkat dan jadi nggak bikin. Itu kayak Pak Yosua tuh udah seringan main teologi. Seringnya tuh debatan tuh. Tahu nggak? Kalau menurut Tuhan nggak loh. Cuma udahlah gitu kasarnya. Yang penting lu selamat diberkati, udah begitu aja. Kalau yang lu teologi tuh senangnya debat. Saya kan ngerti juga lah, biarpun nggak mau nyemplung. Itu kalau pendeta ya, apalagi yang ketemu, ya itu Pak John ada tuh, Obed ada, ya Ibu Mana ada. Kasih dia kalau suruh retret malamnya debatan itu, lu panasin dikit aja, keselamatan bisa hilang apa enggak? Wah bisa debat, atau lu kasih aja, Yudas selamat apa enggak? Wah bisa debat, kasih dikit, gitu. Sampai pulang nggak dapat kesimpulan. Saya kasih tahu, murid Tuhan, ya saya bilangin ya, ini saya bukan apa ya, murid Tuhan, gini, di kerajaan surga, yang paling kecil dari kerajaan surga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis lebih besar dari yang semua di perjanjian lama. Yang paling kecil aja udah tingginya nggak karuan. Dibawa. Kalau Akri, lu dengar aja. Nanti kalau udah ngalamin umur gue, lu tahu. Bener. Itu yang lewat aja, tahu-tahu. Lewat. Ini kayak Obed sama Mondang. Coba yuk ketemu teman teologiamu yang dulu. Udah lewat semua. Bener nggak? Termasuk gurumu lewat. Nggak minta. Tapi udah, iya toh. Kamu udah tahu kesalahan dia nggak tahu loh. Udah lewat, tahu di bawah lebih tinggi. Tapi bukan untuk sombong. Kenapa? Gurumu dahsyat, Tuhanmu hebat. Tahu-tahu lu di bawah lebih tinggi dari yang lain. Udah that's it. Kenapa? Tuhan bilang demi namaku, aku cemburu kalau gua kalah. Tuhannya, bukan kamunya kalah. Kalau kamu kalah, Tuhannya yang malu. Dan dia cemburu. Masa gua kalah? Lu sayang sama orang lain lebih hebat dari ke gua karena dianggap orang itu lebih pintar. Tuhan bilang, kasih. Ya nggak apa-apa, nggak dihukum. Tuh, ya. Terus akan diberi gajah mula-mula. You pikir ya kayak kita nih ya, gereja kecil gini ya, kayak gini ya. Lu kira, kalau lihat, kecil ya, pakai otak orang. Kita nggak kerjaan murid Tuhan. Gerejanya kecil gini mula-mula, iya. Tahu-tahu bagaimana? Iya. Orangnya udah iya. Nanti dari A ke B ke C ke D, orangnya udah mati ke ini semua, tahu-tahu itu sampai kemana-mana lu. Lu kayak lihat gitu loh. Lu 1000, itu namanya saksi-saksi awan. Nanti haknya juga sama, lu di surga. Oh Tuhan, saya tuh dia jadi murid Tuhan, lu jadi anak Tuhan, murid Tuhan, ternyata
anaknya, temennya kena, semuanya tambah, cucunya, cicitnya, buyutnya, apa semua gitu semua. Lu kan lihat ribuan tahun. Nah menang lu, gue bilangin sama murid Tuhan. Itu namanya saksi-saksi awan. Ini ya? Seperti Stefanus. Stefanus itu kerjanya apa sih? Kok di Bible? Udah khotbah panjang lebar, nggak didengar lagi. Terus di rajam batu dia mati. Tapi yang bertobat karena dia namanya Paulus. Jadi dari Paulus kemana lo? Ke dunia lo, ke Eropa, ke dunia lo. Paulusnya bilang, saya terus terang. Kalau dipakai Tuhan gitu betul. Tapi kenapa? Karena Stefanus lo ngomongin begitu lo. Lengkap nggak lo? Itu kayak begitu tuh murid Tuhan. Lo nggak sadar. Pikir aja gue kecil. Tuhan bilang, nggak bisa lu si kecil. Ya, kenapa? Yang malu gue. Itu aja. Tapi lu nggak ngerti, lu nggak lihat. Itu saksi-saksi awan. Makanya murid Tuhan, mempelai murid Tuhan, berada di tempat yang maha tinggi. Kalau jemaat-jemaatnya berada belum. Tapi nanti dibawa juga. Tapi di surga. Dengan kelas kayak begini, discipleship. Serius. Bener. Itu bener. Tapi Yesus sendiri yang ngajar. Jadi gue kasih tahu lo. Jangan kira yang agamawi itu gak jadi murid Tuhan. Jadi murid Tuhan akhirnya. Atau jadi mempelai lah kayak gitu. Jadi gitu. Kapan? Di surga. Tapi kan malu-malu dulu. Udah nipu orang, makan duit orang kan malu dulu. Itu waktu itu masa kita di Wahyu lah, ini cari. Itu ya, Wahyu berapa lupa. Itu di awal. Itu Yohanes ditanyain, ini kamu kenal nggak? Siapa itu? Kok ada banyak orang berbaju putih masuk ke surga tapi nangis? Oh nggak tahu. Kalau mereka itu yang udah melewati kesukaran besar, tapi tetap sama Tuhan gitu. Terus Yesus yang baju putih yang nangis-nangis, jadi berduka cita masuk surga. Itu datang ke yang sama Tuhan. Tuhan, kami mau melayani-Mu siang dan malam. Teologianya masih sama tuh, melayani Tuhan siang dan malam. Tapi selamat loh. Hah? Lucu ya? Dia membuka diri sendiri. Tuhannya bagaimana? Hapus tuh air mata. Itu berarti air mata duka cita toh? Karena dia merasa salah. Merasa salah, masih kena teologi lama, caranya balas kesalahan, ya, yang dia malu dan dia nangis, itu dengan cara mau melayani Tuhan siang dan malam. Tuhannya bilang, air matanya dihapus. Tahu nggak artinya apa? Boro-boro lu ngelainin gua siang dan malam, lu suka cita aja. Kan begitu. Ada ya? Lengkap nggak? Itu kan sebenarnya penolakan halus. Penolakan halus toh. Habis itu apa? Digembalakan di padang rumput dan air yang tenang. Dimuridkan, di discipleship. Melalui apa? Mencicipi berkat Tuhan. Tapi discipleship di surga. Bible tajamnya nggak karuan. Selamat, selamat. Ya. Itu tambahin ya jumlah mereka. Jadi gereja mula-mula ini bergantung pada pekerjaan Mesias, dipimpin oleh murid Kristus, bergantung pada pekerjaan Tuhan yang menguduskan, dan bergantung pada pekerjaan Tuhan yang memberkati. So, mengikuti pengajaran murid Kristus. Lihat nggak, sekuensinya aja tuh sama nggak tuh? Itu sekuensi itu lihatin. Bergantung pada Kristus, dipimpin muridnya, lalu menerima hati Tuhan yang menguduskan, memberkati, mengikuti pengajarannya baru. Jadi sebelum menerima hati itu mencapai ke otak lo. Udah terima hati nanti baru pakai pikiran. Benar, serius. Yuk kalau udah terima hati Tuhan, otakmu nanti ikut. Kalau belum, aduh, coba deh. Tuh, lalu berada di dalam kerajaan surga yang penuh berkat, dia tumbuh. Terus dipenuhi dengan kasih. Baik kasih Tuhan, kasih dalam gereja, dan kasih kepada orang lain. Jadi murid. Dan Tuhan mengirimkan banyak orang untuk diberkati di gereja murid. Itu.
Nanti saya terusin dikit ya. Saya nggak masukin di sini. Tapi 2 chapter berikutnya, ya, ada yang namanya Barnabas. Ya, dia menjual harta miliknya dan seperti itu. Oke? Dia wujud dari murid Tuhan, Barnabas. Yang ikut Paulus itu, Barnabas. Ya. Lalu di ayat berikutnya, ya, Ananias dan Safira. Di chapter berikutnya. Kisah para Rasul 4 ayat 36. Dengan Yusuf yang oleh Rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya. Lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki Rasul-Rasul. Dia murid Yesus. Jadi murid. Jadi di gereja mula-mula akan timbul murid Yesus. Murid baru. Oke. Lalu di berikutnya. Kisah para Rasul 5 ayat 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia berserta Safira menjual bidang tanah. Di gereja mula-mula ada murid Kristus yang lahir, namanya Barnabas, dan ada nabi palsu yang pengen jadi murid. Namanya Ananias dan Safira. Tuhan habisin Ananias dan Safira. Di gereja mula-mula nabi palsu, bukan gerejanya, Tuhannya yang. Karena di dalam kerajaan surga tidak ada nabi palsu. Disingkirkan. Kalau di gereja biasa, banyak nabi palsu, nggak apa-apa. Gue kasih tahu, di gereja kerajaan surga, di gereja murid Kristus yang berada di dalam kerajaan surga, kalau lu nabi palsu, Tuhan akan singkirkan. Kalau lu di gereja DLL, no. Jadi ya, karena kerajaan di kerajaan surga, no tolerance. Adam dan Hawa meninggikan dia pakai mau pakai usaha diri sendiri, out. Makanya itu bedanya. Oke, yuk udah tutup. Yuk. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan karena kasih-Mu, berkat-Mu. Kau sendiri yang menolong kami semua. Pujilah nama-Mu. Dalam nama kami berdoa. Amin.